0231011031156. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Topik ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana negara memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, ketika seorang anak melakukan tindak pidana, pendekatan yang digunakan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Melalui konsep restoratif justice, negara berusaha menghadirkan sistem hukum yang lebih manusiawi, lebih berorientasi pada pemulihan, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus kehilangan masa depannya. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan secara rinci mengenai pengertian restoratif justice, latar belakang munculnya konsep ini, dasar hukum yang mengaturnya, tujuan penerapannya, mekanisme diversi, manfaat yang diberikan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, hingga rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan restoratif justice di Indonesia. Pengertian restoratif justice. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian restoratif justice. Restoratif justice atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kembali keadaan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana tradisional, fokus utama biasanya adalah menghukum pelaku. Ketika seseorang melakukan tindak pidana, negara akan memproses pelaku melalui penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pada akhirnya menjatuhkan hukuman. Namun, restoratif justice memiliki cara pandangnya yang berbeda. Restoratif justice tidak hanya bertanya siapa yang bersalah dan hukuman apa yang pantas diberikan. Sebaliknya, restoratif justice juga mempertanyakan siapa yang dirugikan, bagaimana kerugian tersebut dapat dipulihkan, dan bagaimana hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana dapat diperbaiki. Dengan demikian, tujuan utama restoratif justice bukanlah pembalasan melainkan pemulihan. Dalam konsep ini, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga didorong untuk memahami akibat perbuatannya, meminta maaf kepada korban, serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, korban diberikan kesempatan untuk menjelaskan kerugian yang dialaminya dan berpartisipasi dalam menentukan penyelesaian yang dianggap adil. Latar belakang munculnya restoratif justice. Untuk memahami pentingnya restoratif justice, kita perlu melihat latar belakang munculnya konsep ini. Selama bertahun-tahun, sistem hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia, lebih mengutamakan pendekatan penghukuman atau yang dikenal sebagai pendekatan retributif. Pendekatan retributif beranggapan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan harus menerima hukuman sebagai balasan atas perbuatannya. Dalam praktiknya, pendekatan ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, trauma ketika diterapkan kepada anak. Anak yang dipenjara sering mengalami trauma psikologis yang berat. Mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara normal. Mereka juga menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Bahkan, setelah bebas dari penjara, banyak anak yang kesulitan kembali diterima di lingkungan sosialnya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan anak semakin terjerumus dalam dunia kriminal. Karena itulah, para ahli mulai mencari pendekatan yang lebih efektif dan lebih manusiawi. Muncullah konsep restoratif justice yang berfokus pada pemulihan dan pembinaan dibandingkan pembebasan. Dalam konteks anak, pendekatan ini dianggap lebih sesuai karena anak masih memiliki kesempatan besar untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sistem peradilan anak di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pidana anak yang merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, melalui dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga penuntutan putusan, hingga pelaksanaan putusan. Berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, sistem peradilan anak lebih menekankan pada perlindungan dan pembinaan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa anak yang belum memiliki tingkat kematangan mental yang sama dengan orang dewasa. Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana tidak semata-mata dianggap sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan bimbingan dan perlindungan. Konsep utama dalam sistem peradilan pidana anak adalah kepentingan terbaik bagi anak maupun the best interest of the child. Artinya, setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan masa depan dan kesejahteraan anak. Dasar hukum restoratif justice. Penerapan restoratif justice di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat.
Dasar hukum yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 10, Undang-Undang Nomor 11 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap perkara anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang menekankan bahwa penahanan dan pemenjaraan terhadap anak harus menjadi upaya terakhir. Artinya, sebelum anak dijatuhi pidana penjara, negara harus terlebih dahulu mencari alternatif penyelesaian yang lebih bermanfaat bagi perkembangan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan bagian penting dari sistem hukum Indonesia. Tujuan restoratif justice. Tujuan pertama adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Anak memiliki hak untuk tumbuh berkembang, memperoleh pendidikan, dan mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang dapat merusak masa depannya. Tujuan kedua adalah memulihkan kondisi korban. Korban seringkali mengalami kerugian materi maupun psikologis akibat tindak pidana. Melalui restoratif justice, korban diberikan kesempatan untuk memperoleh pemulihan secara langsung. Tujuan ketiga adalah memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dalam banyaknya kasus, tindak pidana tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menciptakan konflik di masyarakat. Restoratif justice berusaha memperbaiki hubungan tersebut melalui dialog dan musyawarah. Tujuan keempat adalah mencegah anak mengulangi tindak pidana. Ketika anak diberikan kesempatan untuk memahami kesalahan dan memperbaiki akibat perbuatannya, maka kemungkinan anak mengulangi tindak pidana yang menjadi lebih kecil. Tujuan kelima adalah mengurangi penggunaan pidana penjara terhadap anak. Penjara hanya digunakan sebagai langkah terakhir apabila tidak ada alternatif yang dapat dilakukan. Konsep diversi. Inti dari restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak adalah diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses penyelesaian luar pengadilan. Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak. Tujuan diversi adalah mencari penyelesaian yang adil tanpa harus membawa anak ke proses persidangan yang panjang dan berpotensi memberikan dampak negatif. Diversi wajib diupayakan pada setiap tahap proses hukum, baik pada tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan. Dengan demikian, peluang penyelesaian damai selalu terbuka terhadap perkara masih memenuhi syarat dilakukan diversi. Pihak yang terlibat dalam diversi. Dalam proses diversi, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting. Pertama adalah anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak harus hadir dan memahami proses yang sedang berlangsung. Kedua adalah orang tua atau wali anak. Peran orang tua sangat penting karena mereka bertanggung jawab terhadap pembinaan anak. Ketiga, korban dan keluarganya. Kehadiran korban diperlukan agar kerugian yang dialami dapat dibicarakan secara terbuka. Keempat,
adalah pembimbing kemasyarakatan yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai kondisi anak dan bentuk penyelesaian yang paling tepat. Kelima, pekerja sosial profesional yang membantu memastikan bahwa kepentingan anak tetap terlindungi. Manfaat restoratif justice. Restoratif justice memberikan banyak manfaat. Bagi anak, pendekatan ini membantu mereka memperbaiki kesalahan tanpa harus kehilangan masa depan. Bagi korban, pendekatan ini memberikan kesempatan memperoleh pemulihan yang lebih nyata dibandingkan sekedar memilih pelaku hukum. Bagi masyarakat, restoratif justice membantu menjaga keharmonisan sosial dan mengurangi konflik. Bagi negara, pendekatan ini mengurangi jumlah anak yang harus menjalani pidana penjara dan mengurangi beban lembaga kemasyarakatan. Hambatan penerapan restoratif justice. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan restoratif justice masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan pertama adalah pola pikir aparat penegak hukum yang masih cenderung punitif. Sebagian aparat masih menganggap bahwa hukuman penjara merupakan solusi utama bagi pelaku tindak pidana. Hambatan kedua adalah budaya masyarakat yang masih mengutamakan pembalasan. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pelaku harus dipenjara agar mendapat efek jera. Hambatan ketiga adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Di beberapa daerah masih terdapat kekurangan pembimbingan kemasyarakatan, pekerja sosial, dan lembaga dukungan lainnya. Akibatnya, proses diversi tidak selalu dapat berjalan secara optimal. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa restoratif justice merupakan pendekatan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan dibanding pembalasan, memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, memberikan kepentingan korban, memperhatikan kepentingan korban, serta membantu menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat. Melalui mekanisme diversi, anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik tanpa kehilangan masa depannya. Oleh karena itu, penerapan restoratif justice perlu terus diperkuat agar tujuan perlindungan anak dan keadilan sosial dapat tercapai secara optimal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu, teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're